Berapa yang kita perbaiki ya. Artinya mungkin standar yang sekarang ini masih saya rasa harus di sirkulasinya diperbaiki tadi ya, agar tidak ngumpul, ada social distancing yang terjaga. Kemudian sekali lagi sama pengulangan pada SD 3, jadi maskernya kita kasih baru semua ya. Ini masker yang ada ini langsung bisa bawa pulang, di rumah dicuci dulu, ganti masker di rumah ya. Besok mau masuk pakai lagi, dibuang lagi, ganti baru lagi. Jadi terus setiap hari di sekolah maskernya baru, sehingga tidak ada lagi terkontaminasi. Bu guru juga begitu, nggak boleh pakai masker dari rumah lagi. Kan bisa aja di sini terkontaminasi di jalan segala macam kan. Kita mau clean semua di sini ya. Tadi keset juga belum ada untuk kita semprot disinfektan semua. Itu aja ya. Jadi sepenuhnya tanggung jawab kita serahkan kepada kepala sekolah ya, untuk menjaga terus prokes ini ya. Nah kalau ada emergensi tentu kita akan diskusikan langkah-langkah berikutnya. Saya nggak mau berandai-andai, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu ya. Nggak mau berandai-andai, tapi kita sudah siapkan betul prokesnya dengan baik dan kesigapan dalam mengatensi kalau terjadi sesuatu ya. Saya lihat saya berbicara bukan pada masalah optimis, tapi saya berbicara masalah mencari jalan keluar untuk persoalan COVID ini bisa masalah sekolah ini bisa secara perlahan ya diikuti sesuai dengan kesiapan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan kan. Kita lihat dulu. Sekarang mungkin 1 minggu berapa kali? 3 kali. 3 kali sekolahnya. ODC kan baru sekali nih, ini 3 kali. Per 3 jam, ya. Mereka sudah pakai face shield, sudah pakai masker, ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat anak-anak nggak boring di rumah. Ya. Karena kita lihat anak-anak yang di rumah main game, rata-rata obesitas, ya, tidur habis makan. Ini persoalan yang membuat malas. Dan ingat loh, kita punya harapan nanti punya generasi yang harus kita harapkan ya untuk membangun negara ini, harus kita jaga ya. Jangan sampai 2 tahun lost generasi karena persoalan COVID.